pagi semuanya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita seperti biasa. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyi lagu pembuka dulu. Lagu pembukanya ada dua. Yang pertama, hidupku bukannya aku lagi, dan yang kedua, aku anak terang. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Seperti biasa, kita masuk ke ibadah kita mau berdoa dulu. Setelah kita berdoa, kita akan sama-sama bangkit berdiri dan menyanyi. Hati-hati gunakan tangan. Sekarang, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih sayang Bapak bagi kami. Terima kasih Bapak telah memberikan kami kesempatan boleh beribadah di hari ini, walau kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapak yang baik, bolehlah kiranya kami mempunyai kekuatan untuk boleh beribadah dan menjadi anak yang baik di dalam ibadah ini, dan diberikan kelancaran di dalam ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hati gunakan kami.
Anak-anak kami sekolah minggu diundang untuk berdiri karena kita mulai ibadah. Dengan nama Allah Bapa dan namanya Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti saya. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus kaulah yang berkata, bahwasanya kau sertai kami selamanya. Amin. Silakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan atau kita Tuhan pada minggu hari ini tanggal 30 Agustus 2020 yang tertulis pada kita yang ke-9 dan kita yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Kita ke-9, jangan engkau berdusta. Kita yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa sama-sama, ikuti saya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Adik-adik, sekarang sebelum kita memasuki pengakuan dosa, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan damai. Kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Jemaat. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk.
Ya, kembali kita semua kami berdiri supaya kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari para kudus, lahir dari garis perawat Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama akan nyanyi Rukun Cinta bersama guru sekolah minggu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat sekolah minggu HKBP Bituri pada tanggal 30 Agustus 2020 yang tertulis pada kitab Roma pasal 13, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan saya bacakan dari depan ini. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.
sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, adik-adik, pada saat kita tadi bangun pagi, apakah adik-adik berdoa ketika adik-adik membuka mata dan melihat cerahnya matahari? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga kita boleh beribadah pada hari ini. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik yang kakak mau tanya nih, ketika bangun tadi langsung buka mata dan berdoa. Ayo siapa? Wah, ada yang tunjuk tangan tadi itu. Kakak berdoa ya? Wah, itu ada yang tunjuk tangan, berarti berdoa. Loh, tadi ada yang tunduk itu kakak lihat. Berarti tidak berdoa ya. Nah adik-adik, siapa yang berdoa bangun tidur? Pada saat kegiatan memulai apapun kak berdoa, yaitu antara kak. Tapi kalau dia tidak berdoa, tidak memuji Tuhan, itu anak gelap kak. Nah, mari kita dengar dari Kak Lena, bagaimana itu anak terang dan gelap ya kak? Adik-adik suka warna apa? Adik-adik ada yang suka warna apa dek? Ada yang warna terang dan warna gelap. Adik-adik tahu nggak warna terang itu warna apa aja sih? Apa ya kak? Merah kak. Oh iya, Hijau. Iya. Terus kuning. Kuning Ya, benar. betul. Terus kalau warna gelap apa adik-adik? Ini nih. Hitam. Warna hitam. Terus ada warna coklat. Terus ada warna apa lagi? Ada warna dongker. Oh iya. Betul. Itu juga salah satu contoh warna gelap. Adik-adik tahu nggak kakak pakai ini? Bajunya warna apa? Kenapa kak? Kan adik-adik warna gelap kak? Warna hitam betul. Oh, iya. Warna hitam kakak. Hitam lambang gelap. Ya adik-adik. Terus kakak sukanya warna apa kak? Warna terang dong kak. Artinya saya kan mau jadi anak terang. Betul. Oh iya kak, coba dong kak jelasin apa itu anak terang, bagaimana anak terang? Mungkin Kak Lena boleh jelasin ya adik-adik ya? Oh gitu ya. Sebelum menjelaskan tentang anak terang, kakak ingin menjelaskan dulu tentang anak-anak gelap. Anak-anak gelap itu seperti apa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Coba kakak dengar. Iya betul. Dia sifatnya iri, dengki, suka marah-marah. Ada yang suka marah-marah nggak kak? Anak suami kita ada ya? Ada itu pasti ada kak. Ada, tapi udah berubah kali ya kak ya. Iya, Oke, terus dia juga orangnya sifatnya suka mengejek teman, terus apalagi ya berbicara tidak sopan ya benar. Ya, itu adalah salah satu sifat anak yang tidak baik, anak gelap. Kalau kita hidup di dalam gelap, pasti ia akan menghasilkan segala sesuatu yang kurang baik. Adik-adik jangan ya. Oh iya kak, berarti kalau anak terang itu kebalikan dari anak gelap ya kak ya? Betul. Oh iya, nah adik-adik kalau anak terang adalah anak-anak yang suka membaca Alkitab, yang memuji Tuhan, haleluya, dan suka berdoa dan suka ke gereja. Nah kalau di gereja, kalau anak-anak terang itu tidak suka berbicara
colek sana, colek sini, berlari-lari ke sana. Wah, ribut. Nah, kalau anak yang terang itu kakak, kalau disuruh kakak terus sekolah itu berdoa, dia tidak menuduh teman, dia langsung berdoa. Jadi adik-adik, kakak suka loh lihat adik-adik anak terang, iya kan? Iya betul. Anak-anak kalau yang hidup di dalam gelap, adik-adik tahu nggak? Dia merugikan diri dia sendiri. Terus siapa lagi? Orang lain. Terus siapa lagi? Pasti Tuhan Yesus sedih adik-adik. Karena Tuhan Yesus telah menciptakan kita manusia yang begitu sempurna dan begitu baik. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak bisa menunjukkan terang dan kasih Tuhan adik-adik. Ya kan Kak? Iya. Terus, Kak, kalau anak terang itu ada lagi yang saya tahu loh Kak. Iya, apa tuh Kak? Waktu ibadah di gereja, sholat itu tidak ribut, Oke, betul. tidak berbicara, benar kan Kak? Oh iya dong Kak, benar. Iya benar ya Kak. Bicara-bicara aja terus kan Kak? Oke. Terus dia setiap kali melihat temannya ribut, dia tidak ikut ribut, dia tetap diam, lipat tangan. Saat berdoa dia tidak melirik ke sana kemari, tidak berbicara. Dan anak-anak terang itu kalau disuruh berdoa, dia pasti senang. Iya, begitu juga ya adik-adik. Kakak mau jelasin tadi Kakak. Horma udah bilang tentang anak terang. Sekarang kakak mau kasih tahu kalau anak gelap kayak gimana adik-adik. Kalau anak gelap itu adik-adik, kalau guru sekolah minggunya lagi menjelaskan atau sedang membaca firman Tuhan ini dek, terus dia suka ngomong-ngomong aja kerjanya, ngajak-ngajak temannya ngomong, terus dia senggol kanan, senggol kiri, terus kalau berdoa suka begini nih adik-adik, nengok sana nengok kiri, kanan, itu nggak boleh ya adik-adik, karena kalau anak kita nggak mau jadi anak gelap, tidak boleh melakukan itu. Iya benar. Kalau adik-adik saya yakin loh Kak Lena, kalau adik-adik sekolah minggu gereja KBP Restori ya, iya Kak, pasti anak-anak terang semua. Mau disebut jadi anak terang? Mau dong. Mau ya Kak ya. Pasti. Amin, puji Tuhan. Anak-anak kakak semua, anak-anak ibu semua, adik-adik kakak semua, jadilah anak terangnya dan firman Tuhan pasti adik-adik semua mau mendengarkan dan dengan baik dan dengan manis terima Tuhan dalam hatimu dan tidak mengganggu teman, diam dan selalu bergembira. Iya betul adik-adik ya. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca di Roma 13 di ayat 11 sampai 12, coba adik-adik baca. Di sana kita membaca dan mendengar kata-kata terang dan gelap, siang dan malam. Adik-adik tahu nggak? Terang dalam Alkitab ini diartikan sebagai pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Kalau gelap, keadaan pada saat Tuhan Yesus belum datang lagi ke dunia. Berarti simbol terang di dalam Alkitab Kak itu dinyatakan tentang Allah, tentang firman Tuhan, manusia yang melakukan hal-hal yang baik ya Kak ya. Oh iya, tapi simbol gelap yang dinyatakan dalam firman Tuhan itu tentang kehancuran perbuatan manusia yang menuju ke perbuatan dosa. Oleh sebab itu Kak, Allah nggak senang ya Kak ya. Iya Kak, senang. Allah nggak suka kalau melihat anak-anak yang hidup di dalam kegelapan. Tidak, Rasul Paulus adik-adik mengajak kita untuk hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Yaitu berarti kita harus hidup dengan apa dek? Hidup di dalam terang dan sopan terhadap sesama kita. Tuhan Yesus nanti akan datang kembali. Tapi kita tidak tahu kapan dia datang. Kita tidak perlu memikirkan kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan adik-adik ya. Oleh karena itu adik-adik semua, kakak mengajak adik-adik
adik-adik semua, ayo adik-adik, marilah kita hidup dengan sopan, menjadi anak terang, dan sesuai dengan apa adik-adik? Perintah dan kehendak Allah. Iya Kakak Lena, berarti hidup sopan itu seperti adik-adik ini. Iya, Dengan sopan nih. semua ya Kak ya. Iya. Betul. Karena Kakak Lena, saya adik-adik sama mama, sama papanya berbicara dengan sopan, jujur, Betul Kak. lemah lembut. Iya, ya Kak kasar-kasar ya Kak ya. Oke, Saya bagus, pernah ke oke. rumah dari sekolah minggu, lembut, baik itu ya Kak ya, dan tidak mau berpesta pora, maunya jajan melulu, bermain, Nggak nggak belajar mau belajar ya. Kak ya. Betul. Mereka rajin membaca firman Tuhan, serta adik-adik dapat membagi waktu antara bermain dan belajar. Oke adik-adik, kita diminta untuk apa adik-adik? Kita untuk hidup sopan, hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Yaitu adik-adik, kita bisa loh. Kakak berharap adik-adik ya, Kak Hormat, nggak ada lagi ya maunya seperti yang Kak Hormat tadi bilang, semua udah sopan, udah baik. Kita gampang, mudah dengan secara sederhana sekali adik-adik. Supaya kita menjadi hidup terang, gampang kita merubah saja kebiasaan-kebiasaan kita. Yang tadinya kita suka ngomong-ngomong kasar ya Kak ya. Iya. Ada nggak yang pernah ngomong kasar Kak? Nggak ya? Tidak ada Kak. Tapi sudah berubah. Menyenangkan firman Tuhan dan rajin sekolah minggu pasti berubah. Terus satu tadi yang biasa berbicara kasar berubah menjadi lemah lembut. Iya, Oke. Terus yang kedua apa adik-adik? Selain itu, yang tadinya suka marah aja, sama mamanya marah, sama temannya marah, tapi tidak jadi pemarah, jadi orang yang sabar. Terus yang ketiga, yang orang yang tadinya pendendam, dia jadi anak yang pemaaf. Itu mudah adik-adik, sederhana aja kakak minta. Adik-adik coba ya, kita berubah supaya kita menjadi lebih baik. Iya adik-adik semua, ayo kita jadikan kita jadi anak yang takut akan Tuhan, selalu berbuat baik, dan selalu hidup diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Betul. Adik semua orang yang di sekitar kita. Iya betul. Adik-adik semua, tadi seperti kakak bilang, jadilah terang. Terang itu di mana adik-adik? Terang untuk semua, terang di lingkungan kita, terang di rumah kita, terang di keluarga kita, terang di gereja, terang di sekolah. Wih, senang sekali kalau kita bisa jadi terang terus ya kakak ya. Jadi lagunya kan kak, anak terang. Betul kan kak? Adik-adik tadi kita udah nyanyi loh, aku anak terang. Jadi adik-adik jadilah anak terang ya adik-adik ya, terang di mana-mana. Tapi terang yang itu semua kita lakukan, terutama untuk apa kakak? Untuk adik-adik tahu nggak? Terang yang kita lakukan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya adik-adik ya. Jadilah terang di dalam hidupmu dimanapun adik-adik berada. Itu cerita kami adik-adik. Adik-adik, karena ingat nggak? Kita mau ngapain lagi di sini? Kita mau kasih apa untuk adik-adik? Kita mau perlihatkan sebuah drama. Seru ya, mau kakak manis ya kak ya? Manis ya. Kita tonton drama kita. Judulnya apa kak? Anak terang dan anak sopan. Anak gelap. Jadilah dia anak yang sopan. Itu adik-adik. Yuk kita tonton adik-adik. Yuk sama-sama kita melihatnya ya. Bye-bye. Adik-adik, kita akan dengar drama tadi yang berjudul apa? Anak terang dan sopan. Di suatu pagi yang cerah, di suatu rumah keluarga Pak Burjo, ada memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Tiur dan anak yang kedua bernama Sondang. Tiur mempunyai sifat yang baik adik-adik, tetapi Sondang mempunyai sifat yang kurang baik. Mereka mempunyai sifat yang karakter yang berbeda. Pak Burjo merupakan keluarga Pak Burjo merupakan keluarga Kristen yang bahagia. Mereka taat dan rajin beribadah. Pak Burjo mendidik anak-anaknya untuk hidup sopan, baik, menolong orang lain, tidak sombong ya adik-adik. Tetapi Pak, adik-adik tahu nggak? Pak
Pak Burjo dan istrinya merasa sedih karena salah satu dari anaknya, si Sondang tadi, adik-adik, dia tidak suka mendengar apa yang dikasih tahu orang tuanya dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Pada suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama, Pak Burjo menyuruh kedua anaknya untuk belajar. Tetapi pada kenyataannya, apa yang terjadi adik-adik? Ayo kita lihat dramanya berikut ini. Aduh, kakak banyak nih dek. Udah belajarnya online, nggak tatap muka, nggak dapat penjelasan materi. Tapi PR harus selesai deh. Aduh, nggak apa-apa lah. Kakak harus tetap semangat. Supaya kakak gak pintar, terus dapat juara. Bisa semangat apa-apa dong. Ya dek ya? Ih, seru nih ada game baru nih. Saya mau teman dulu ah. Dek, kerjain nggak PR-nya? Berisik kakak. Kerjain aja PR-nya, kerja nggak kerja tinggal. Nanti kalau marah loh. Adik-adik, kakak masih ada cerita kedua tentang keluarga Pak Burjo. Pada suatu siang, saat pulang sekolah, Tiur dan Sondang mereka berjalan kaki. Tiba-tiba di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang perempuan. Ternyata perempuan itu buta, tidak bisa melihat. Dia duduk di tepi jalan, meminta makanan dan minuman. Kita lihat yuk adik-adik cerita selanjutnya. Nak, minta nama. Ibu sudah tidak makan. Minta nama. Kau, enak aja minta apa? Kerja bu. Bapak saya kerja dulu baru bisa makan. Enggak, cepat kenal sekolah jangan itu deh. Kasihan itu. Dulu makan, sudah nggak bisa melihat, masa diminta gitu? Nggak boleh gitu ya. Minta dulu. Dulu ada makan, tapi saya mau sekolah. Aja ya, makan ya dulu. Terima kasih, Nak. Semoga ayah dan ibumu diberikan Tuhan kesehatan dan diberikan rezeki oleh Tuhan. Sehat-sehat anak-anak jadi anak pintar dan ayomi orang tua. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Ya bu, makan ya bu. Ya deh. Lalu Sondang dan Tiur pergi meninggalkan pengemis tersebut. Adik-adik, cerita kita yang ketiga, tadi sebelumnya kita udah melihat cerita yang kedua, bagaimana si Tiur. Tiur baik, dia memberi, dia mengerjakan PR, ya adik-adik, tapi bagaimana dengan Sondang? Sondang tidak mengerjakan PR, tidak belajar, hanya main gadget saja dia, dan berkata-kata tidak sopan. Yuk kita lihat bagaimana kisah mereka selanjutnya. Halo mama, kami sudah Anak-anak mama sudah pada pulang. Bagaimana tadi di sekolah, Nak? salam mama deh. Ganti baju. Ya, ganti baju ya, Nak ya. Ya. Sondang, sini Nak. Sini. Sini. Tadi Mama dapat surat dari sekolahmu. Katanya kamu malas belajar di sekolah, suka ribut, main game terus, ini terus dimainkan. Kenapa, Nak? Wah, berarti Mama yang salah
Apa ada surat dari gurumu nak? Jadi mama disuruh ke sekolah. Katanya nilaimu sudah berkurang semua nilainya. Di bawah 5. Jadi bagaimana ini nak? Harus rajin belajar ya. Ingat nak, anak yang baik itu harus takut kepada Tuhan dan sayang kepada mama. Tuh lihat kakakmu juara kelas terus. Gimana nanti ini? Ini tadi mama baca Alkitab ini di Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak dan cucunya. Ya, jadi kalau kamu baik, mama yang senang di hari tua mama. Semua orang memuji mama dan papa. Wah, anaknya bagus-bagus semuanya, rajin-rajin. Jadi berubah ya nak, berubah ya sayangnya. Berjanji ya. Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungimu ya nak. Adik-adik, kesimpulan dari cerita tadi, kita harus menjadi anak yang baik, anak terang. Seperti tadi Tiur yang dilakukan, itu contoh-contoh anak gelap, anak-anak yang baik. Dia rajin belajar, tidak berkata-kata kasar, serta mau menolong orang lain. Sementara kalau Sondang, dia tidak belajar, hanya bermain-main saja. Dan akhirnya apa? Orang tuanya mendapat teguran dari sekolah. Oleh karena itu, orang tuanya menjadi kecewa. Adik-adik, kalau kita melakukan kegelapan, melakukan yang tidak baik, pasti ada yang kecewa. Terutama kalau adik-adik, yaitu orang tua kita. Dan nanti teman-teman juga tidak mau main dengan kita ya adik-adik, kalau kita anak yang tidak baik. Jadilah anak-anak terang, anak-anak yang baik, yang hidup di dalam Tuhan. Oke adik-adik, dari cerita tadi kita semua, kakak ingin menjelaskan sebagai anak-anak terang apa aja yang harus kita lakukan untuk menjadi anak terang dan sopan. 1. Meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, perselisihan, iri hati dan sebagainya. Masih banyak lagi kan tadi kakak udah jelaskan. Yang kedua, setiap orang percaya harus menggunakan senjata iman, perisai pedang yaitu firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan dan mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Yang ketiga, hidup harus sopan. Tahu adik-adik kan, jujur, lemah lembut, ya itu salah satu contohnya. Yang keempat, kita harus hidup menjauhi pesta pora, menghambur-hamburkan harta benda tidak percuma, ya dengan tidak berguna, dan mabuk-mabukan tidak boleh. Terus suka marah-marah, itu tidak boleh ya adik-adik. Dan yang kelima kakak, kita harus hidup menjauhi pertengkaran, apalagi iri hati, karena perbuatan tersebut dapat membuat kita hidup tidak senang, tidak nyaman, serta orang-orang akan menjauhi kita dan tidak mau berteman dengan kita. Adik, kakak mengingatkan adik-adik jangan lupa menjaga kebersihan dan kesehatan. Caranya gimana adik-adik? 1. Mencuci tangan. Gimana caranya? Iya, cuci tangannya seperti ini adik-adik. Iya, ya. Lalu ini begini, ya yang bersih pakai sabun. Oke, Kedua, kita pakai masker setiap hari ya nih. pakai Jadi masker ya rumah adik loh. ya. Oke, yang Iya. ketiga apa kakak? Jaga jarak. Oh iya, jaga jarak. Oke. Berapa meter kak ya? 10 meter. Oke, yang terakhir kita tetap di rumah saja. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Iya. Ya, adik-adik. Nah adik-adik kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh sama-sama mendengarkannya, terutama buat adik-adik sekolah minggu. Biar itu menjadi berkat bagi mereka, di mana di sini Engkau tahu Tuhan, ada sebuah keluarga yang mempunyai 2 orang anak perempuan, yang satu Tuhan sangat baik dan menurut kedua orang tuanya serta gurunya, terutama takut kepada Engkau Tuhan. Tapi yang satu lagi putrinya yang paling kecil, dia sangat menolak
apa itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yaitu Tuhan, dia suka sekali bermain, suka main game dengan HP-nya, dan semua yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya dia lakukan. Sehingga membuat dia semakin lama, semakin jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau ia bertobat. Tapi pada akhir ceritanya Tuhan, dia boleh bertobat. Tetapi Tuhan sempat kecewa bagi adik kami itu, karena dia terlambat untuk berdosa, terlambat untuk mengakui dosanya, tetapi dia tetap bertobat. Engkau tahu Tuhan, semua ini adalah keinginan Roh Kudus Tuhan, supaya anak-anak Tuhan semuanya, terutama adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, menjadi anak terang, anak yang punya pelita yang sangat terang, boleh menerangi semua keluarganya, semua lingkungannya, terutama semua sahabat-sahabat yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, untuk itu Tuhan, kami bersyukur atas Roh Kudus Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, terutama adik-adik sekolah minggu. Kami boleh menerima firman Tuhan pada hari ini tentang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, terpujilah namamu, berkatilah adik-adik sekolah minggu pada hari ini, di mana dia telah tekun mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Di tanggal 23, Vanessa Siagian Tuhan. Di tanggal 24, Salva Hutahayan. Di tanggal 30, kakak guru sekolah minggu kami, yaitu Kak Serli, berulang tahun. Tuhan menambahkan 1 tahun bagi adik-adik sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan dalam pertumbuhannya. Lindungi mereka di saat nafas kehidupannya, agar mereka senantiasa selalu bersyukur kepadamu Tuhan atas segala yang Tuhan berikan kepada adik-adik sekolah minggu, terutama kakak guru sekolah minggu, yaitu Kak Serli dalam pelayanannya, juga di dalam keluarganya. Untuk itu Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu dan semua yang hadir pada saat ini mendoakan Vanessa, Salva, dan Kak Serli supaya menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menyayangi ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami yang kami sengaja maupun tidak. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan sopan. Sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahan di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kerana Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera kita jadikan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Terima kasih buat adik-adik semua yang ikut ibadah hari ini. Semoga adik-adik diberkati Tuhan dan penuh cinta kasih. Kita masuk ke kuis ya adik-adik, jangan lupa. Ingat, kuis kita untuk playgroup TK yaitu bernyanyi Hati-hati gunakan matamu. Divideokan ya adik-adik. Dan untuk kelas 1 dan kelas 2, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Nanti kakak guru sekolah minggunya nge-share ya lagunya dengan kata-katanya. Ingat ya adik-adik, jangan lupa kuisnya. Oke adik-adik, untuk yang kelas 3 dan 4, adik-adik menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Jangan lupa divideokan dan kirimnya adik-adik ke kakak-kakak GSF-nya. Untuk kelas 5 dan 6, lagunya Kasih Pasti Lemah Lembut. Untuk kata-katanya dan teksnya, contoh lagunya akan nanti kami share juga adik-adik. Jangan lupa dikerjakan. Kami tunggu ya adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye.